Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya ATJ 4x4 Konsep dengan saya, nama saya Yaris Hermanto. Kali ini kita bawa satu buah mobil dan mau kita review, mau kita bahas nih, mau kita kupas apa aja yang udah dimodif atau speknya mobil ini apa aja gitu. Sebetulnya kalau modifnya nggak terlalu banyak yang di bengkel kita, kayak dari kaki-kaki, bumper, roll cage, terus recovery, winch depan belakang. Kalau kebetulan mesinnya udah upgrade gitu. Sebelum itu aku mau jelasin dulu nih. Jadi si Jimny ini tuh, Katana ini tuh kepunyaan orang Jakarta. Om izin buat review juga nih. Jadi basicnya ini Katana GX yang atapnya masih jenong. Kebetulan sama si Om udah ditrepesin. Dan warnanya pun udah semencerang inilah gitu. Ini warnanya hijau apa kuning ya, dua-duanya mungkinnya masuk gitu. Terus juga grillnya juga udah diubah. Mungkin langsung kita bahas modifnya apa aja gitu. Dari bagian depan dan paling kelihatan dari tampak dari bagian depannya lah, itu ada winch dan juga bumper. Winch apa? Ini kita pakai winch-nya Warren, keluaran dari Warren, seriesnya 8274 M50. Udah pakai plasma juga gitu. Terus juga di bagian shaft-nya atau bagian sistem pengereman 8274-nya udah kita custom lagi biar lebih heavy duty. Ini biasanya penyakitnya si 82 ini suka apa ya? Bencar. Bencar teh. Ini ya jebol. Jadi perlu custom lagi lah sedikit. Jadi kita si asnya tuh dielasin dan bikin dudukan buat penguncinya. Jadi nahan biar si remnya nggak ambrol gitu. Terus ke bagian depan ada ada bumper. Ini basicnya dari si pipa seamless yang dibikin cukup gede diameternya karena biar lebih kuat dan gagah aja gitu. Terus juga di kolaborasiin juga sama plat besi. Dia sekaligus untuk dudukan dan juga biar tambah manis kelihatannya, nggak terlalu sangar lah ya, lebih sopan sedikit gitu. Terus paling itu aja. Ditambahin juga lampu sen. Sebetulnya ini bumpernya si omnya kebetulan belinya udah jadi berbentuk kayak gini, cuma dudukan orinya tuh hanya untuk winch tidur kayak XP atau Black Horse gitu-gitulah. Nah kebetulan ini winchnya gede, jadi kita custom lagi dudukannya, disesuaikan untuk si winch yang ini gitu. Ke bagian samping dulu. Ke bagian samping ini ada roll cage full seamless semuanya. Diameternya juga dibikin gede karena kebetulan mobil ini nggak pakai roll cage bagian dalam, jadi safety-nya ngandelin dari roll cage bagian luar. Tujuannya kenapa Jimny kan kecil gitu, karena biar nggak terlalu sempit juga lah. Jadi kita bikin pakai pipanya yang gede dan juga ketebalannya juga tebal lah gitu. Ini kita bikin roll cage. Ini juga ada dilengkapin sama sidebar, terus ini ada footstepnya dari seamless juga. Ini fungsinya untuk footstep sama juga slider ya, kalau nggak buat batu atau pohon biar ngelindung. Ini kalau pohonnya setinggi ini kena duluan ke sini sama ke sini. Kalau pohonnya gini ya tetap kena sih sebetulnya, cuma ya meminimalisir lah gitu. Ini bagian fendernya dulu nih sedikit. Ini fendernya kita pakai busa ati aja biar simple tapi fungsi lah gitu. Ini pakai busa ati yang cukup tebal dan juga kelebihannya busa ati kalau nabrak dia, jadi cuma melehoy doang lah, tapi dia balik lagi sendiri gitu. Ke bagian sepatu dulu deh sedikit.
Kita spill sepatunya nih. Nah ini kalau berdiri, kalau di jongkok saya segini. Nah kira-kira ukuran berapa? Tebak ya komentar, nggak bercanda. Ini ukuran 35 guys. Ini 35 10,5 ring 15. Iya tah, iya bener ring 15. Peleknya Daytona bedlock. Bedlocknya kita cat biar sama si warna bodinya. Kita ke belakang dulu. Udah sih. Oh ini ada penambahan lampu samping. Tujuannya buat apa? Kalau off-road malam kadang kita perlu ngelihat samping nih, kayak mau driver ataupun co-driver yang ngarahin, apalagi di jalan yang negatif. Ini fungsi banget lah gitu. Oke, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang kita mau bahas si bagian bempernya tentunya. Ini bempernya beda dari bagian depan. Kalau depan kan pakai basicnya itu pipa seamless. Kalau belakang dibikin dari full plat semua. Ini tuh sebetulnya bempernya sama kayak depan. Order udah jadi di online. Kebetulan bumper yang om belinya tuh belum ada dudukan winch. Jadi kita custom lagi semuanya, berikut pun dudukannya juga, karena penyesuaian lagi. Tujuannya untuk biar lebih kuat juga, karena kan ini jelas-jelas udah ada winch belakang, dan fungsi si bumper bukan untuk jadi bumper aja, tapi jadi dudukan untuk bracketnya si winch ini. Karena kan kalau winch belakang untuk turunan nih, buat nahan si mobil biar pakai winch dan biar nggak nyelonong gitu. Itu paling penyesuaian aja sedikit si bagian dudukannya. Di bagian tire hangernya juga udah ada sih sebetulnya buat dudukan ban serepnya gitu. Cuma kemarin belum ada si bracket untuk long haul atau jerigen cadangan. Jadi kita custom juga yang nyesuaiin bentuknya kayak si beli yang udah jadi gitu. Sama ini kan gabung sama bumper nih si om belinya gitu. Paling kita custom sedikit kayak ini. Nah gitu. Kita buka dulu guys. Ini winch belakangnya kita pakai VR Evo. Sebetulnya ini winchnya bekas winch yang nempel di depan, dipindah ke belakang. Ini VR Evo, pakai plasma juga, udah pakai plasma. Oke, udah sih kayak bagian bumper. Bagian atas dikit ada penerangan untuk belakang. Tujuannya buat apa? Buat mundur. Itu aja sih. Paling itu, kita mau langsung bahas ke bagian kaki. Ayo. Nah, bagian kakinya ini pakai kaki udah jelas yang rata-rata orang Indonesia pakai, yaitu Gardan Toyota. Utamanya untuk mobil-mobil kecil gini biasanya pakai Gardan hybrid. Ya, udah pernah aku jelasin juga Gardan hybrid apa. Jadi basicnya sih Toyota 2F hardtop gitu. Cuma si bonggolnya pakai Hiace atau Prado lah gitu. Oke, ini tadi Gardannya pakai hybrid, Toyota hybrid Hiace sama 2F. Lalu terotnya udah kita upgrade menggunakan heksagonal. Tujuannya biar lebih kuat juga, karena kalau heksagonal konon katanya nggak akan bengkok gitu. Jadi kita upgrade, udah dilengkapi juga sama shock steer. Tujuannya untuk meredam getaran biar nggak nyampe ke steer si driver gitu. Terus shock breakernya kita pakai Clover Shock dari Rebel yang keluaran terbaru. Jadi dia tuh ada double kliknya satu kompresi, satunya rebound gitu. Panjangnya ukurannya 12 depan 12, belakang juga 12. Terus tujuannya apa? Kenapa pakai 12? Biar panjang. Gitu aja. Ya aku rasa kalau shocknya makin panjang, di saat kita ngehajar lubang atau ngehajar gundukan itu nggak begitu berasa ke driver atau ke dalam kabin gitu. Jadi pakai 12. Link armnya pakai 4-link juga, udah pakai pillow juga heavy duty dari Iko mereknya gitu. Apalagi ya, paling di bagian roda udah di custom menggunakan disc brake dari disc brake-nya pakai apapun juga bisa lah gitu. Ini udah disc brake depan belakang disc brake-nya gitu.
Ditambahin juga adaptor roda biar lebih keluar lagi, karena kebetulan yang bagian belakang shocknya itu ditaruh di luar sasis, jadi dia perlu pakai adaptor. Sebetulnya nggak perlu pakai adaptor juga sih, mobil udah celong. Jadi tujuannya tuh pakai adaptor bukan biar ban lebih keluar, tapi ngejaga si roda biar nggak kena shock breaker bagian belakang gitu. Jadi ditambahin yang 5 cm. Udah keluar makin keluar gitu. Terus di bagian steeringnya kita pakai steer hose-nya si Toyota Commando atau Toyota VX 80 gitu. Steeringnya Commando, apalagi ya, di bagian gardannya rasionya kita pakai 737 karena ngejar biar low. Kebetulan bannya udah pakai ban gede banget, nggak banget sih, gede lah 35 kan, jadi perlu yang rasionya lebih low karena ya cc-nya kecil juga, nggak gede-gede amat lah gitu. Oke, apalagi ya, kopel juga custom. Di bagian depannya pakai Toyota, belakangnya masih pakai Jimny gitu. Kita intip yang suspensi bagian belakang. Ya, intip suspensi bagian belakang. Nah, coba sini guys. Nah, yang tadi aku jelasin, ini dia kalau nggak pakai adaptor nempel ke sini kalau travel. Ini travelnya bagian ban kirinya atau bagian ban sebelah sininya lagi ke bawah, jadi dia ngejauh. Kalau lagi posisi masuk, dia kena gitu. Ini armnya, gardan, konstruksi armnya pakai forling juga depan belakang, pillow ball. Si tangki belum kita pasangin dek karena sebetulnya mobil ini belum beres 100% gitu. Itu aja bagian belakang. Oke guys. Oke, paling gitu aja. Kita lanjut ke bagian kabin dulu. Assalamualaikum. Buka dulu guys. Kita bahas bagian kabinnya. Aduh. Di bagian kabinnya kita usahain serapih mungkin. Dashboardnya masih ori. Kebetulan yang punya udah ada head unit yang cukup gede. Double ya, baru sadar. Ya, head unitnya ada 2 nih malah. Ini di bagian monolevernya di atas karena tidak ada lagi ruangan gitu. Jadi taruh di atas. Kalau tombol-tombol on off di bawah semua. Di bagian supir karena biar nggak terlalu jauh jangkauannya. Ini engine cut off juga di bagian kiri, dia nggak terlalu jauh lah, masih kejangkau sama tangan driver gitu. Selebihnya sih ori karena harus nyaman lah mobilnya gitu. Jok juga masih ori. Kebetulan safety belt-nya belum di upgrade ke 4 titik, nanti mungkin kita saranin untuk upgrade. Joknya red trim kulit juga, dilengkapin sama karpet dasar dan lain-lain biar nyaman. AC juga ada gitu. Ya intinya kabinnya semaksimal mungkin, senyaman mungkin gitu. Di bagian belakang nanti kita lihat ada bagian kasur lah atau box, di bawahnya ada box, cuma kalau di bagian atasnya bisa dipakai tidur gitu sih. Untuk apalagi ya, ya udah kita lihat bagian belakang yuk. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini yang tadi dibahas. Di bagian atasnya bisa dipakai tidur karena ini kasur gitu. Bagian bawahnya, nah ini ada double akinya si mobil ini di belakang, solenoid twins belakang, tabung reservoir shock breaker juga ditaruh di sini. Dan space lebihnya bisa dipakai buat naruh spare part atau makanan, mungkin bisa di sini gitu. Karena si tangki kebetulan masih di bawah. Karena mobil ini belum ada PTO-nya, jadi tangki masih bisa di bagian bawah gitu. Paling bagian belakangnya itu aja. Oh ya, ini juga bagian belakang tower shock-nya nggak naik ke atas karena pengen bisa atau pengen tetap masih pakai si box ini. Jadi kita bikin maksimalin untuk si tower shock breakernya nggak nembus ke bagian kabin gitu. Ada sih cuma buat stabilnya dia lah, stabilisernya dia gitu.
Oke, kita bahas bagian jantungnya si mobil ini apa guys. Ayo, kita di bagian depan lagi mau bahas bagian jantung mobil ini apa. Ntar. Ini dia guys jantungnya. Ada yang tahu mesin apa ini? Tulis di kolom komentar. Nggak bercanda. Jadi mesinnya Baleno, Suzuki Baleno 1600 cc. Gitu. Ini semuanya dipakai Baleno sampai kabel bodinya juga orinya Baleno, sampai speedometer Baleno. Jadi lebih rapih dan fungsinya akurat lah gitu. Kayak dari suhu air dan lain-lainnya itu akurat banget lah gitu. Paling di custom dikit di bagian hidungnya atau sistem hisap udaranya, karena tabung atau box filter udara orinya nggak bisa kepake, atau orinya si Baleno nggak bisa kepake karena ada si aki yang dekat banget sama filter udara. Dulunya filter udara di sini. Kenapa nggak ditaruh di samping? Karena ada tower shock breaker nggak cukup. Ini juga kita pakai aki yang depannya pakai aki ukurannya 75 ampere. Taruh di sini, mungkin nanti ke depannya kita lapisin pakai anti panas, takutnya ada apa-apa si akinya kena panas terus karena dekat sama mesin banget gitu. Di bagian radiatornya juga sama pakai Baleno juga. Apalagi ya, pompa power steeringnya juga sama pakai Baleno semua. Oh iya betul, paling yang ada upgrade dikit di bagian alternator, dinamo alternatornya kita upgrade ke 120 ampere karena kebutuhan mobil ini untuk suplai akinya harus gede atau harus maksimal, karena recovery-nya mobil ini mengandalkan Wins elektrik gitu, dan akinya pun double. Jadi dinamo pengisian atau dinamo alternatornya harus gede gitu. Jadi kita upgrade ke 120 ampere dari punyanya Nissan. Gitu. Paling ini ada kelihatan di bagian shock breakernya sebelah sini. Ini juga ada towernya, nggak begitu tinggi karena mobilnya nggak bisa ceper karena mentok mesin dan perlu modif ekstrim lagi lah kalau pengen mobilnya sih lebih ceper gitu. Paling gitu, apalagi ya, ya paling gitu aja sih si kelistrikan di sini. Kemarin dibikin simpel juga kelistrikannya karena si orinya Baleno kan terlalu banyak teknologinya si Suzuki dan nggak bisa diaplikasiin di mobil ini. Jadi si aksesoris tambahan dari si Suzuki Baleno itu kita buang, atau kabel-kabelnya kita buang, jadi nggak terlalu banyak si wiring kabelnya gitu. Segini udah paling maksimal, paling sedikit lah kabelnya karena asalnya numpuk banget gitu. Di bagian sini juga deket akinya ada box sikring atau ya sistem sikring, relay semuanya ada di sini gitu. Jadi terstruktur lah. Gitu. Apalagi ya, mungkin udah sih jantungnya. Kita bahas bagian gearboxnya. Gearboxnya dia pakai punyanya Futura. TC-nya pakai Jimny yang hash-nya gede atau Jimny yang muda. Jimny muda yang udah di-upgrade bagian gear low-nya yang lebih low. Jadi gear low-nya kita upgrade ke rasionya 4:1. Tujuannya kalau masuk low atau di jalan-jalan off-road, terutama lagi tanjakan dan nge-wins, lebih seirama sama wins gitu. Walaupun nggak terlalu seirama, cuma kebantu lah gitu. Tenaganya pun jadi lebih kerasa lebih gede gitu. Oke, gitu aja. Kita tutup lagi. Kita cobain nanti mobilnya. Oke, makasih yang udah selalu nonton channel YouTube-nya TJ 4x4 Konsep. Semoga modifikasi di bengkel kami bisa menginspirasi pelopor atau menginspirasi ide untuk modifikasinya lah gitu. Paling itu aja. Semoga kalau ada salah kata bisa tulis di komentar juga, atau salah penyebutan bisa juga tulis. Makasih banyak. Paling itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi itu harus, gagah itu bonus. Okay, let's go.